在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Suara logam dari benda logam yang bergesekan muncul dari lantai panggung pelelangan saat itu perlahan terbuka setelah munculnya cincin energi. Sebuah tangga diperpanjang di bawah tanah, itu muncul di depan tatapan banyak orang di tempat pelelangan. Seorang tetua berjubah emas segera membawa senyuman dan perlahan berjalan keluar setelah tangga muncul. Saat dia muncul, aura agung perlahan menyapu tubuhnya. Di bawah aura yang menakutkan ini, rasa ingin tahu di dalam tempat pelelangan yang sangat besar ini menjadi benar-benar sunyi. Aura yang sangat kuat, saya pikir orang ini harus menjadi pemimpin sekte Black Emperor Sekte, Mo Tianxing, kan? Xiao Yan menyipitkan matanya dan mempelajari sesepuh berjubah emas itu sebelum berseru. Iya, Little Fairy Doctor mengangguk, Mo Tianxing ini tidak lebih lemah dari orang tua yang tidak akan mati dari gerbang 10.000 kalajengking saat itu, dia bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Haha, aku yang dulu adalah Mo Tianxing, saya rasa cukup banyak teman yang mengenal saya, hari ini, Sekte Kaisar Hitam saya sedang mengadakan pelelangan, jadi saya yang dulu harus berterima kasih kepada semua orang karena telah bergabung dengan kami. Mo Tianxing, yang telah muncul, perlahan menyapu pandangannya ke sekelilingnya, tatapannya akan berhenti sejenak setiap kali melewati titik tertentu, tawa jernihnya bergema di samping telinga setiap orang di dalam area lelang. Kata-kata Mo Tianxing juga menimbulkan tawa dari beberapa faksi di kursi VIP. Sekte Kaisar Hitam adalah faksi tua di wilayah sudut hitam, yang belum jatuh setelah bertahun-tahun. Ia juga memiliki jaringan pertemanan yang luas. Mo Tianxing sendiri juga berteman dengan orang-orang dari berbagai tempat, cukup banyak ahli yang hadir memiliki persahabatan yang dalam atau dangkal dengannya. Mo Tianxing juga tertawa saat mendengar tawa ini, matanya segera beralih, melihat sekilas ke sekitar tempat itu sebelum berhenti di suatu tempat di dalam area VIP. Itu kebetulan kursi kelompok 3 orang Xiao Yan, tatapannya terfokus pada Xiao Yan. Merasakan tatapan Mo Tianxing, mata di bawah jubah hitam Xiao Yan terangkat, mereka saling memandang dan yang pertama segera memberinya senyum ramah yang hangat. Haha, saya pikir semua orang memiliki harapan besar untuk lelang ini. Oleh karena itu, aku yang dulu tidak akan mengucapkan kata-kata lagi yang akan menyebabkan kebencian. Mo Tianxing tertawa samar di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya, namun, diriku yang dulu akan mengingatkan semua orang, saya pikir semua orang di sini tahu aturan pelelangan, jika ada orang buta yang ingin bertindak liar di wilayah Sekte Kaisar Hitam saya yang dulu akan memberi orang itu beberapa kata peringatan keras di depan banyak orang di sini, aku akan membiarkanmu menderita takdir di mana kamu tidak bisa mengemis untuk hidup atau mati. Lelang besar menjadi benar-benar sunyi setelah kata-kata Mo Tianxing yang menyembunyikan makna dingin yang pekat, bahkan wajah beberapa orang yang ganas dan kejam berubah saat mereka melihat mata tanpa ampun Mo Tianxing, mereka segera mulai dengan tenang menarik beberapa dari pikiran tidak teratur mereka. Dia memang layak menjadi seorang elit Douzong, sikap ini, Xiao Yan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia merasakan ketegasan dalam kata-kata Mo Tianxing, mampu mengandalkan hanya kekuatannya untuk menghalangi para ahli yang datang dari seluruh wilayah sudut hitam ini, seorang elit Douzong sebenarnya sekuat ini. Haha, selanjutnya, kami akan mengundang semua orang untuk menikmati lelang besar dari Sekte Kaisar Hitam saya. Mo Tianxing berbicara sambil tersenyum setelah melihat efek jera telah tercapai, ketegasan di matanya benar-benar lenyap dalam sekejap. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke beberapa tempat di kursi VIP setelah kata-katanya terdengar, setelah itu, dia perlahan mundur dari tahap pelelangan. Dasar panggung lelang sekali lagi berpisah setelah Mo Tianxing mundur, beberapa jalan muncul dan seorang lelaki tua berambut putih yang hidup berjalan keluar sambil tersenyum. Sekelompok pelayan wanita cantik membawa piring perak berjalan ke atas panggung seperti kupu-kupu di belakangnya. Setelah itu, mereka dengan hormat akan menempatkan piring perak di atas meja lelang yang telah disiapkan. Melihat ke bawah dari atas, semua orang dapat melihat bahwa ada beberapa lempengan perak yang memancarkan cahaya redup. Hehe,
Selanjutnya, akan menjadi hidangan pembuka lelang kami, sebuah gulungan berisi teknik dou jari. Orang tua berambut putih itu tersenyum sambil menunjuk ke piring perak di depannya, ada gulungan putih salju diletakkan di atasnya. Jari bulu langit, kelas Suan tingkat menengah, teknik dou jari biasanya cukup langka. Meski terbilang sulit untuk berlatih, ia mampu memperoleh unsur kejutan saat bertarung dengan orang lain. Semua orang yang duduk di sini tidak biasa, saya pikir Anda semua harus menyadari betapa sulitnya menangani teknik dou jari. Orang tua berambut putih mengambil gulungan itu dan dengan lembut tertawa. Menurut harga sebenarnya dari jari bulu langit, tawaran awal harus di atas 300.000, karena ini adalah item pertama. Pemimpin sekte mengatakan bahwa tawaran awal hanya dapat ditetapkan 100.000, apalagi tutupnya 800.000. Orang pertama yang menawarkan harga ini akan mendapatkan jari bulu langit terlepas dari apakah ada orang di belakang yang menawarkan harga lebih tinggi. Semuanya, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Orang tua berambut putih ini jelas telah melelang sejak lama. Dia tampaknya sangat berpengalaman dalam melakukannya. Dia hanya menerapkan taktik penjualan sederhana, dan langsung mengaduk suasana di dalam tempat lelang. 100.000 koin emas bukanlah apa-apa bagi sebagian besar orang yang duduk di tempat ini. Selain itu, jari bulu langit ini memang seperti yang dikatakan sebelumnya, harga sebenarnya jauh melebihi 100.000 ini. Oleh karena itu, tawaran segera diteriakkan satu demi satu di dalam tempat lelang yang sangat besar ini setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar. Mendengar gelombang suara penawaran di sekitarnya, bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lelaki tua berambut putih ini dalam cahaya baru. Tak disangka, sekte Kaisar Hitam ini benar-benar penuh dengan bakat. Xiaoyan telah merencanakan untuk mencari teknik dou yang membuatnya puas dalam pelelangan ini. Meskipun dia memiliki minat pada apa yang disebut teknik dou jari, dia tidak berniat melelang jari bulu langit ini. Level teknik dou ini sedikit rendah dan tidak memiliki banyak ketertarikan padanya. Dengan penglihatan Xiaoyan saat ini, teknik dou apapun selain dari kelas D akan mengalami kesulitan membuatnya merasa tertarik. Lagi pula, saat ini dia tidak lagi lembut, pemula muda dari saat itu yang akan menjadi sangat bahagia ketika Yao Lao secara acak memberinya teknik dou. Tubuh Xiaoyan dengan lembut bersandar di sandaran lembut kursi, dan matanya sedikit menyipit. Dia tahu bahwa pelelangan baru saja dimulai, hal-hal yang benar-benar baik masih akan datang, barang-barang awal tidak akan menarik minat sebagian besar orang di kursi VIP, tidak ada satu orang pun di kursi VIP yang membuka mulut mereka untuk menawar apa yang disebut jari bulu langit ini. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk sandaran tangan, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia mendengar kenaikan harga di dalam tempat lelang. Harga asli 100.000 sudah melonjak menjadi 570.000 dengan taktik sederhana orang tua itu, apalagi dari kelihatannya, sepertinya tidak ada tanda-tanda akan melambat. Xiaoyan tampaknya sedang menonton pertunjukan. Penawaran ini berlanjut selama sekitar 15 menit sebelum perlahan-lahan berhenti. Pada saat ini, label harga 100.000 itu telah dinaikkan ke harga langit-langit, yaitu 800.000. Pria tua berambut putih itu tersenyum saat dia mendengarkan penghentian penawaran secara bertahap. 800.000, ini sudah melebihi nilai teknik dou ini. Jika itu adalah lelang biasa, kemungkinan besar akan kesulitan mencapai harga ini. Namun, bumper yang tidak terduga diperoleh karena tawaran awal 100.000 yang sangat rendah itu. Palu perak di tangan lelaki tua itu dengan lembut mengetuk 3 kali di platform lelang. Setelah itu, jari bulu langit tingkat menengah kelas Suan itu dilelang dengan lancar. Suasana di dalam tempat pelelangan diaduk setelah pembukaan yang bagus ini. Memanfaatkan panas yang membara ini, juru lelang berambut putih itu terus mengedepankan benda lain untuk dilelang, dengan mengandalkan kualitas baik dari barang-barang yang dilelang dan pujian provokatif dari lelaki tua berambut putih. Barang-barang ini semuanya dijual dengan harga yang relatif bagus. Tampaknya Black Emperor Sekte memang akan menghasilkan sampai pundi-pundi mereka meluap karena lelang ini. Namun, harus dikatakan bahwa bukan kebetulan lelang yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam kali ini telah menarik begitu banyak orang. Dari penampilan kualitas benda-benda yang dilelang ini, mereka bisa dianggap yang paling langka yang pernah dilihat Xiaoyan. Tentu saja, kelangkaan semacam ini dinilai berdasarkan mata kebanyakan orang. Hal-hal yang akan membuat para ahli tingkat Xiaoyan tertarik belum muncul.
Dengan aliran waktu, pelelangan secara bertahap mulai mendekati 1 jam di bawah suasana panas yang membara. Suasana di dalam tempat pelelangan mengiringi peningkatan kualitas barang yang dilelang. Pada saat panas berapi-api semacam ini dipertahankan selama 2 jam, beberapa item yang dilelang yang muncul mampu menyebabkan beberapa ahli di kursi VIP menawarkan tawaran bersaing. Beberapa item bahkan memberi Xiao Yan dorongan untuk meneriakkan tawaran. Namun, setelah menimbang sedikit pikirannya, dia tetap diam. Yang terbaik adalah memilih sesuatu yang cocok saat membeli barang. Dengan kehadiran kelas berat dari kursi VIP yang bersaing satu sama lain dalam penawaran, atmosfer di dalam tempat lelang menjadi semakin panas. Faksi yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini berasal dari seluruh wilayah Black Corner. Oleh karena itu, kebanyakan orang di sini tidak sependapat. Ketika beberapa faksi dengan permusuhan bertabrakan, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan tawaran. Momentum mencoba menghancurkan pihak lain menyebabkan cukup banyak orang yang menonton merasa tercengang. Mereka memang faksi terkenal dari Black Corner Region. Kekayaan besar dan sikap kasar ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Xiao Yan tanpa sadar merasakan dorongan untuk tersenyum dari kebodohannya di hadapan orang-orang yang telah berkompetisi sampai mata dan leher mereka memerah. Tubuhnya dengan malas bersandar di sandaran dan cangkir teh di tangannya bergoyang lembut, teh di dalamnya membentuk banyak riak. Melalui mata mengamati Xiao Yan, pria tua berambut putih di panggung lelang melelang senjata tajam di tangannya yang memiliki peringkat 5 monster core yang dimasukkan ke dalamnya. Setelah itu, dia menerima piring perak dari tangan seorang pelayan wanita dengan ekspresi misterius di wajahnya. Ada gulungan seperti api berwarna merah cerah di piring perak. Haha, semuanya, teknik Do ini cukup langka. Ini karena itu adalah teknik penggaris Do teknik, meskipun agak tidak ortodoks, kelasnya cukup tinggi, karena sudah mencapai kelas di tingkat menengah. Apalagi dikabarkan bahwa ini ditinggalkan oleh nenek moyang Do Zun yang telah mendominasi benua beberapa abad yang lalu. Nilainya sangat luar biasa. Mendengar lelaki tua berambut putih itu menyebutkan teknik penggaris Do teknik, Xiao Yan, yang sedang bersandar malas di sandaran kursinya tiba-tiba merasakan jantungnya bergerak. Pandangannya yang tertarik terlempar ke tahap lelang untuk pertama kalinya.